Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Qasas surat 28 ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadza sihrum muftara. Wa ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Wa qala Musa rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda min 'indih. Wa man takunu lahu 'aqibatud dari innahu la yuflihul zalimun. Qala Fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fa'auqid li ya Hamanu 'ala dini faj'al li sarhan la'alli attali'.
la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq. Wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yam. Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Wa yawmal qiyamati la yunsarun. Wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'anah. Wa yawmal qiyamati hum minal maqbuhin. Walaqad atayna Musal kitaba min ba'di ahlaknal qurunal ula basair. Basaira linnasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun.
mangga uyandi ti ayat 36 1 2 3 falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin sami'na bihadza fi abainal awwalin wa qala Musa rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda min wa man takunu lahu aqibatud dari innahu la yuflihul zalimun wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u lakum min ilahin ghairi fa'auqid li ya hamanu ala tini faj'al li sarhal la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin wastakbara wa junudu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilayna la yurja'un fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yam fanzur kaifa kana aqibatul zalimin waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yawmal qiyamati la yunsarun wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'nah wa yawmal qiyamati hum minal maqbuhin wa laqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basair lin-nasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Falamma maka ketika ja'ahu
datang kepada mereka Musa, Nabi Musa, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, bukti-bukti yang kuat dari kami, bukti-bukti kenabian, mukjizat, bayinat, yang nyata, bukan ilusi, bukan maya. Mun aya nama lain kripto, lain duitnyaan. Di surat Al-Isra sudah kita bahas tis'a ayatim bayinat, 9 ya. Tongkat jadi ular, tangan Nabi Musa dikeluarkan bercahaya ya. Kemudian tofan, kumal, kutu, dofadi', bangkong, wadam, darah. Naon deui farsalna alaihimut tufana wal jarad, simut nya, wabah-wabah ini. Kemudian ini yang dua lagi, laut belah ya. Kemudian satu lagi ada pohon ya. Itu semuanya nyata terlihat. Oh ya, tuh batu yang dipukul keluar jadi air, yang mancar air. Qalu, mereka malah berkata, mahada, bukanlah ini illa sihrum muftara, kecuali sihir yang dibuat-buat. Padahal kata Nabi Musa, wala yuflihus sahiru haitsu ata, sihir itu tidak mendatangkan kebaikan apapun dimanapun dia datang. Sihir itu kalau kita santet ya. Santet itu kan jai langkung yang begituan, itu kebohongan, tipuan-tipuan. Kalau ini mah nyata, asli nyata, bukan dunia maya ya. Makanya ketika tongkat-tongkat penyihir seperti ular, itu bukan ular nyata, cuma memang kelihatannya seperti ular. Kalau tongkat Nabi Musa nyata ularnya ya, dimakan tuh semua tongkat-tongkat penyihir. Tapi mereka malah membalikan, wah itu juga sihir muftara. Wa ma sami'na, dan kami tidak mendengar bihadza, yang seperti ini, fi abainal awwalin, di orang tua kami yang awal, yang terdahulu. Di sini terlihat modus penolakan ajaran kenabian. Satu, menuduh sesuatu yang aneh ya. Ieu ajaran anyar, ajaran aneh, santet ya, nuduh dukun ya, dan sebagainya. Itu modusnya selalu seperti itu ya. Wali-wali kita juga dulu, Wali Songo ya, Sunan Gunung Jati di Sunda, di Jawa Sunan Kalijaga dan lain-lain. Beliau-beliau juga dituduhnya begitu. Kemudian yang kedua, penolakan itu modusnya selalu bergantung pada adat tradisi nenek moyang, orang tua dulu. Ini yang disebut taklid. Taklid itu bergantung pada generasi yang lalu dan tidak terbuka dengan sesuatu yang baru, yang nyata. Kalau kita bergantung pada generasi yang lalu tapi nyata ilmunya, lain taklid eta mah. Ittiba istilahnya juga beda ya. Kita wajib bergantung pada Nabi SAW, peninggalan sahabat, peninggalan para ulama salaf ya. Dalam menyikapi LGBT, kita mengikuti nilai-nilai orang tua terdahulu, tapi nilai-nilai yang dasarnya ilmu ya. Kalau kemudian kita mengikuti ajaran-ajaran orang hari ini yang dasarnya bukan ilmu, bukan wahyu, yang hakikatnya yang diajarkan oleh orang-orang liberal itu sebetulnya kuno juga. Kenapa? Ajaran orang tua dulu, liberalisme itu dari Yunani, ya, sekularisme itu dari Romawi Yunani. Romawi Yunani jeung Nabi Muhammad kolot mana? Kolot Yunani Romawi. Jadi hakikatnya
orang-orang yang setuju LGBT itu hanya mengulangi tradisi Yunani dulu, tradisi Romawi dulu yang bebas, tidak ada norma, ya. Dina film barat ge loba atuh katingali, ya, manusia itu rendah, perempuan rendah, ya, bebas we. Tatanan masyarakat kacau, ya, betul cek ketua MUI mun LGBT aya musnah manusia, nyadek boga anak kumaha, ya. Kajian boga anak enggak jelas identitasnya, anak saha, anak batur, ya, dipang hamilkeun ku batur, disusuan ku batur, dilahirkeun ku batur, aku anak sorangan. Manusia itu butuh pengakuan siapa ayah dan ibunya. Beraku bapana lalaki, indungna lalaki. Tawa bapana awewe, indungna awewe, ya, itu nggak bisa, hancur tatanan masyarakat dan rentan dengan penyakit. Baheula raja singa, ayeuna HIV AIDS, ayeuna ada cacar monyet, ya. Yang ke LGBT mah rentan penyakit. Jadi model-model mengikuti orang tua tapi tanpa ilmu, lalu menutup diri dari ilmu, itu model orang kafir menolak kebenaran, model takabur. Nanti disimpulkan di ayat berikutnya, ya. Dan Nabi mengingatkan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya masih ada takabur. Takabur itu kita tertutup dengan ilmu yang jelas hanya karena bergantung kepada orang tua. Lain kalangan tradisionalis wae anu nolak Persis, sarua di Persis oge mungkin aya, di Salafi oge mungkin aya, di Muhammadiyah oge mungkin aya. Orang Persis yang menutup diri bergantung da cokolot baheula lagi, nya taraweh teh opat-opat tilu teu meunang dua-dua, tarik atuh kolotna kaluhur pisan. Ya, mentok ahasan we ge dua-dua, ya. Makanya saya sampai berani bertanya ke Ustaz Ahmad Najib, ti iraha sih taraweh kudu opat-opat tilu? Meunang, ngan ibu jeung kudu teu meunang lamun teu opat-opat ti iraha? Ustaz Najib mah paham pertanyaan saya, ya. Saya tanya orang tua di Situ Aksan, da baheula di Situ Aksan tarawih nu baheula pisan sabaraha? 222 cenah gitu. Jadi jangan, maksud saya silakan 443 kana 22 tuh nganggap bid'ah, ya. Jelas tuh dalil-dalilnya. Jadi kalau kita tertutup dari khazanah yang baru ilmu karena bergantung ke orang tua, saruan gitu teh taklid, ya, modus takabur. Merasa diri paling suci, merasa diri paling benar, lalu menutup diri dari ulama-ulama yang lain, ya. Jadi ahli ngaji mah tong takabur. Takabur itu menutup diri, ya. Salapi anti perteminantuna salapi. Ripu ke orang NU, wah gitunya. Si orang besana orang NU sok mungkin sebagai besana orang NU dek kumaha, ya. Dek sarwa gitu baik gitu. Jadi harus tetap terbuka, toleran, diskusinya diskusi ilmiah, ya. Jadi kalau biasanya yang didetikan taklid ke orang tua itu orang NU cenah, taklid ke orang tua tidak mau menerima keterangan dari orang Persis, sarua ya namanya. Di Persis ge aya nu kitu, di Salafi aya nu kitu. Kadieu we pokona mah harus manhaj salaf, ya. Harus rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, nu ngajarkeun wujud kidam bako. Wah, Asy'ariyah sesat gitu. Makanya di tauhid baheula wujud kidam bako nya, abdi dia diajar wujud kidam bako, ya. Dinyanyikeun di imtihan teh, ya. Di Salafi yang mengajarkan tauhid begitu sesat. Itu Salafi yang terkungkung dengan ajaran orang tua, enggak terbuka, takabur itu, ya. Modus-modus seperti itu selalu ada, berulang. Jadi kalau bahasa saya, inilah fakta sosiohistoris manusia. Al-Quran itu mengemukakan fakta sosiohistoris secara, jadi lamun ayat kesannya, kenapa ya di NU mah gitu, atau orang-orang luar kenapa ya di Persisme gitu kolot.
Jangan disebut Persisnya, jangan disebut NU-nya, jangan disebut Muhammadiyahnya. Eta mah fakta umat manusia gitu, di mana-mana ge selalu ada sifat ya. Di Al-Qur'an juga selalu pembangkangan ajaran kenabian itu takabur. Ya, takabur modelnya begitu. Apa sih ini? Ini sesuatu yang baru, aneh. Ya, santet, dukun, sihir, ya, syair, banyak. Orang tua kami dulu begitu, begini gitu. Itu yang begitu-begitu takabur. Apalagi kalau jelas-jelas ya mengikuti adat, tradisi, da cokolot baheula ge kieu bari teuing kolot baheula teh ti mana ilmuna. Padahal ini jelas Qur'annya begini, wahyunya begini, hadisnya begini. Ada cokolot baheula ge. Modusnya selalu seperti itu. Wa qala Musa berkata, Robku a'lamu lebih tahu bimang ja'a bil huda, orang yang datang membawa hidayah min indihi, dari sisi dia. Jadi Nabi Musa kukuh dengan standar nilai Allah. Ya. Ya nah kasus LGBT mah ya kudu jadi akidah ya. Soalnya ngomong geus loba tokoh-tokoh Islam nu rada kakencakeun nya. Ini mereka juga manusia. Tong kagok atuh penjahat juga manusia, koruptor juga manusia. Tong dihukum geus we bae nya, koruptor pek, nu maehan pek, nu jinah pek dek kitu. Aspek manusianya iya, tapi ini aspek pelanggarannya bagaimana agar tidak kemudian menular merusak manusia. Jadi ketika Fir'aun dan konco-konconya pakai standar orang tua dulu, menuduh yang bukan-bukan, Nabi Musa kukuh dengan standar nilai Allah. Kalau ada kosak LGBT hari ini dalam menyikapi LGBT, dalam menyikapi sekularisme, kubu sebelah itu merujuk ilmu-ilmu Yunani, ilmu-ilmu Romawi, anu diajarkan di perguruan tinggi, di SD, di SMP, ya di SMA, lewat naonan teh ngaran kur tematik hiji, tematik 2, tematik 3 dibaca mah nya kamari keur corona kepaksa matak dicabut geus lah ceu teu eureung diajar nu kadarieu. Jadi dipaksa anak-anak itu untuk menerima ilmu bahwa ini adalah kebebasan itu sesuatu yang benar. Humanisme itu hak asasi manusia itu sesuatu yang benar. Agama harus tunduk ke hak asasi manusia gitu kan. Agama harus tunduk pada paham kebebasan. Kalau agama mempertahankan dirinya radikal, Abdul Somad mau menang ka Singapura ya. Kuduna mun Ustaz Abdul Somad teu menang ka Singapura, Ustaz Anas leuwih-leuwih. Soalnya Ustaz Anas lebih galak ya. Ustaz Anas mah tara tahlilan, Ustaz Abdul Somad sok tahlilan, komo nu tara tahlilan. Ngan bedana teh Ustaz Abdul Somad terkenal, urang teu terkenal. Jadi kesakannya begitu. Kalau bertentangan paham kebebasan, bertentangan paham asasi manusia, radikal, segregasi, ya, antinasionalisme, gitu. Diajarkan gitu. Itu ilmu Yunani, itu ilmu Romawi. Nah, Nabi Musa mah kukuh mau kabawa sakaba-kaba. Bimang jabil Rabbi. Ya, ini al-haqqu mir rabbik teh. Untuk mengukur kebenaran standarnya mir rabbik Allah, bukan nilai-nilai yang diajarkan Yunani, Romawi, orang barat, bukan. Nyamun si Deddy Corbuzier gitu kaharti anyar Islam nage ting bisa ngaji ting henteu nya. Di sunatan mah geus sebenarnya. Tapi mun guru-guru nakalar itu guru-guru Islamna nah ini ya, karena mereka standar nilainya mengikuti orang-orang tua dulu yang sesat, Yunani, Romawi, orang barat kan lebih awal tibatan Islam ya, Nabi Muhammad.
Maka dari itu Nabi Musa kuku yang benar itu yang dapat hidayah dari Allah. Wa man takunallahu aqibatud dar. Dan siapa yang akan mendapatkan baginya akibat itu akhir, dar, negeri terakhir. Nanti disebutkan di ayat lain wal aqibatul lil muttaqin, ya, negeri yang akhir itu surga itu bagi orang-orang bertakwa. Innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Wa qala Fir'aun berkata, ya ayyuhal mala, wahai para pembesar. Al-mala itu tokoh-tokoh, para pembesar negeri. Ma'alimtu, aku tidak tahu lakum bagi kalian min ilahin Tuhan ghairi selain aku. Jadi modusnya di tiap daerah raja itu mengaku titisan Tuhan. Raja Thailand, raja Jepang, ya, raja Romawi, semua Perancis, ya. Karena itu di Belanda, Inggris itu mengaku sebagai titisan Tuhan. Firaun teh, paham Firaun? Nggak ada Tuhan lain selain aku. Fa'aukidli, maka bakarlah untukku ya Haman, wahai Haman, alatin, di atas tanah. Ya, jadi karena dulu tanahnya harus dibakar untuk jadi bata kan, di orang mah jadi bata, jadi hebel. Faj'alli, lalu buatkanlah untukku sorhan, bangunan yang tinggi. Jadi Haman itu mun aya nama menteri pekerjaan umum, ya. Pak Hadi. Jadi menteri pekerjaan umum, tukang ngabangun. Ya. La'ali, agar aku atoliu bisa naik melihat, atoliu itu kita, ya. Nolol, ya. Naik ke atas terus nolol, melihat. Ilahi Musa, kepada Tuhannya Musa. Wa inni, dan sungguh aku la'adzunuhu, betul-betul mengira dia atau meyakini dia minal kadzibin, dari orang-orang yang bohong. Ini firman Allah ini sebelum manusia saat itu menemukan Sphinx, piramid masih terkubur. Ya. Ayeuna mah geus katingali ku urang tah geuning bangunan-bangunan nu jangkung gitu teh ieu ada kaitannya dengan ambisi pembesar-pembesar di Mesir untuk melihat mana cenah Tuhan teh. Geus pangjangkungna kitu ge eueuh Tuhan teh. Enggak ada. Ya. Bohong Musa teh. Karena yang ningali Tuhan teh bungkeuleukan. Wastakbaro, dan takabur. Nah, ini takabur tadi. Takabur itu menolak kebenaran, menghina orangnya. Ya, ini makanya tadi modusnya saya sebutkan takabur itu menolak kebenaran, menghina orang, berlandas pada orang tua, menghina sebagai sihir dan sebagainya. Dia wajunuduhu, dan bala tentaranya fil ardi, di bumi, bi ghairil haq, tidak hak. Wa dhannu, dan mereka mengira annahum, bahwasanya mereka ilaina, kepada kami, la yurjaun, tidak akan dikembalikan. Jadi dhanna itu Pak, kalau kesananya nafi tidak, berarti mengira. Kalau kesananya taukid, isbat positif, berarti yakin. Kayak yadhunnuna annahum mulaku rabbim, yakin akan bertemu Allah. Karena kesananya kalimatnya nggak ada kata-kata tidak, kalimat positif. Kalau ini mah kalimatnya negatif, dzanna, tidak kembali, berarti mengira, berasumsi, dan asumsinya jelas salah. Masa manusia tidak kembali kepada Allah? Tidak percaya akhirat. Fakhadnahu, maka kami menyiksa dia, wa junudahu, dan bala tentaranya, semua pasukannya, istananya, kerajaannya. Fanabadnahum, kami campakkan, kami lemparkan mereka fil yami. Yami itu arti asalnya air yang besar. Kalau Nabi Nuh, al yami itu banjir besar. Kalau Nabi Musa di sini laut, karena Firaun ditenggelamkan di laut, al yam. Fangdur, maka perhatikanlah, kaifa, bagaimana, kana akibatu, akhir al-zalimin, orang-orang yang zalim.
bukan akibatud dar, ya akibatunya akibatul la'nah. Wa ja'alnahum, dan kami jadikan mereka a'immah, imam-imam, yad'una ilan nar, yang mengajak pada neraka. Jadi Fir'aun dan Haman dan Korun ini jadi 3 imam nanti di neraka. Suhuna di neraka, presidenna di neraka. Fir'aun raja, Korun mah pengusaha, Haman mah pejabat, ya. Antara 3 ini yang merusak masyarakat, ya. Kayak tambah hiji deui Samiri mah naon tokoh agama nu kebelingernya nu lieur. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat la yungsurun, mereka tidak akan ditolong. Maksudnya kekal selama-lamanya. Kalau orang Islam kan ada kemungkinan ditolong, ya, dijahit di neraka. Watba'nahum, dan kami sertakan untuk mereka fi hadhihi dunya, di dunia ini laknat. Siapa yang melaknat? Allah wal malaika wan nasi ajmain. An-nas di sini tentu orang-orang yang benar. Tapi insya Allah lah Fir'aun mah ku orang liberal ge meureun dilanatnya. Kecuali kaum Lut, kaum Sodom ayeuna keur dipuji ya. Soalnya LGBT dipuji wae geus. Ya ku Al-Qur'an dilanat, ku maranihna dipuji pan haram jadah, ya. Tapi kalau ada di antara kita yang sampai berani memuji-muji Firaun, tah eta nyata nya sesatna. Harusnya dilanat di dunia ini malah dipuji-puji. Apa lanat itu? Didoakan jauh dari rahmat, didoakan siksa. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat hum, mereka minal makbuhin, termasuk orang-orang yang dihina, yang direndahkan, yang dijelek-jelekan. Walaqad, dan sungguh ataina Musa, kami memberikan kepada Musa alkitab, kitab mim ba'di ma, sesudah ahlakna, kami binasakan al-qurunal ula, generasi-generasi yang awal. Ini kata Abu Sa'id Al-Khudri dan disetujui oleh para ulama tafsir, Ibnu Jarir, Ibnu Katsir. Berarti pembatas antara al-qurunal ula dan qurunul akhirah itu Nabi Musa dengan Torahnya. Bedanya apa? Kalau sebelum zaman Torah habis tuh disiksa. Sesudah Torah kesini nggak ada lagi siksa-siksa yang memusnahkan, nggak ada. Yang ada semuanya diturunkan merujuk pada kitab Basairul Linnas, sebagai penjelasan yang jelas bagi manusia, wahudan, petunjuk, warahmat, dan rahmat, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka ingat, selalu dalam keadaan sadar. Kalaupun ada siksa untuk orang-orang kafir, maka itu lewat kekalahan dari orang-orang mukmin, ya. Jadi ancaman siksa buat orang-orang kafir dalam Al-Quran di zaman kita itu dalam wujud orang Islam yang mampu mengalahkan mereka. Makanya nepikeun ka iraha wae ge orang kafir mah sieun nya, asa ka teror ku umat Islam teh jadi nyebut teroris. Padahal manehna nu sieun, ya, selalu ada dalam ketakutan. Itu laknat buat orang kafir. Orang mah moal masin ke orang kafir. Gak mungkin. Orang beriman tuh la khaufun alaihim walahum yazanun. Tapi orang kafir komo Yahudi hidupnya penuh dengan ketakutan, ya. Masyarakat yang paling tidak bahagia di dunia Israel. Ya, mata wah di kerangkeng kota negara nageku benteng-benteng nujara rangkung. Mereka selalu takut karena mereka tahu sewaktu-waktu Islam itu akan mengalahkan mereka. Yang tokoh selalu menakutkan itu Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, ya. Dan mereka selalu berusaha bagaimana agar tidak bangkit Islam.
makana dijauhkan dari ajaran-ajaran Islam. Itu penafsiran dari para ulama tafsir. Jadi sesudah adanya kitab, maka kemenangan itu Torah, Injil, Quran itu lewat tegaknya Quran kalau dalam konteks kita, dan rendahnya orang-orang kafir. Dan itu saat ini sudah terbukti, ya. Orang barat itu bingung mikiran ekonomi, politik, lebih kayana, sosial, kumanu ideal. Kalau kita enggak, kita sudah menang secara konsep, ya. Bahkan secara ekonomi juga kita sedang menang. Meskipun ya kurang lempeng oge. Tinggal ekonomi di sepak bola penguasana kan orang-orang Islam, orang-orang Arab, ya. Tinggal dilempengkeun ya orang Arabna keun bae tong jiga Osama bin Laden oge, ya. Rada di semangatan mental jihadna ke Nasser Al-Khelaifi teh jadi Muhammad Al-Fatih. Lebar mere duit gede ka Mbappe nya, coba tamun dipake ngabiayaan Palestina, ya. Jadi tinggal ngalapengeun, jadi potensi mah sumber daya mah umat Islam itu kaya, ya, layak untuk jadi pemenang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.